Sepak bola di Indonesia sangat amat populer. Pada saat pertandingan timnas Indonesia berlangsung pun termasuk Liga Indonesia, banyak pecinta sepak bola kita berbondong-bondong untuk menyaksikannya, baik itu langsung datang ke stadion ataupun menonton lewat layar kaca. PSSI lewat Kongres PSSI yang belum lama ini diselenggarakan, akhirnya mengumumkan meraup pendapatan sebesar 700 miliar rupiah. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ini video yang sangat amat penting. Kita bisa menilai bagaimana perkembangan PSSI yang ujungnya nanti akan berimplikasi kepada elemen-elemen yang dijalankan oleh PSSI. Bagaimana mengelola timnas Indonesia, baik itu timnas Indonesia senior, putri, kelompok usia, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara sepak bola di Indonesia, ya tentu sangat amat luar biasa atmosfernya. Apalagi ketika kita datang ke stadion. Nah, dari data rating televisi yang sering kita ulas teman-teman, saat pertandingan timnas Indonesia berlangsung, itu kerap pertandingan timnas berada di urutan nomor 1, baik pertandingan timnas Indonesia senior termasuk kelompok usia berada di nomor 1. Nah, pertandingan-pertandingan Liga Indonesia pun menghasilkan rating yang prima ketika disiarkan oleh pemegang hak siar, tentunya berada di urutan ke-1, berada di urutan kedua, ketiga, ya secara overall 5 besar teman-teman. Nah, itu dari sisi angka sangat menjanjikan. Atmosfer sepak bola di Indonesia pun gila-gilaan, konotasinya positif. Tapi dari sisi industrialisasi masih belum sesuai yang kita harapkan. Contoh dari yang diumumkan oleh PSSI lewat Kongres, meraup pendapatan 700 miliar. Apakah itu sudah ideal? Apakah itu sudah oke? Tentu belum oke. Jika kita jabarkan teman-teman, dari mana saja PSSI mendapatkan 700 miliar pada tahun 2023, itu ada sumbangan 300 miliar dari pemerintah ataupun bantuan, lebih tepatnya konotasi yang teman-teman, 300 miliar. Nah, jika tidak ada bantuan dari pemerintah, bayangkan di 2023 sulitnya PSSI untuk bisa mencari uang. Nah, sisanya PSSI yang mencari dari hak siar, dari kerjasama dengan sponsor, dan lain sebagainya. Jika di total secara spesifik, angkanya jatuh ke 704,8 miliar. Nah, untuk 2023 surplus ataupun lebih teman-teman sebesar 49 miliar. Nah, jika kita bandingkan antara 2023 2022 teman-teman, apa yang dihasilkan oleh kepengurusan PSSI eranya Pak Erick Thohir dari sisi pundi-pundi uang, ini patut kita berikan apresiasi. Karena di tahun 2022 hasil yang tercatat oleh PSSI mendapatkan dana 322,9 miliar. Nah, selanjutnya PSSI pada tahun itu sebanyak 355,5 miliar pengeluarannya. Yang didapat 322, yang dikeluarkan 355. Jadi saat itu PSSI minus 32,6 miliar dan menyisakan hutang yang tercatat pada Februari 2023 itu sebesar 90 miliar. Dan sudah mulai nih, dari yang diuntungkan oleh PSSI sebesar 49 miliar tadi teman-teman, akan digunakan untuk membayar utang sebesar 20 miliar dicicil dari total 70 miliar rupiah. Nah, termasuk Pak Erick Thohir sampaikan pemasukan PSSI dari penyelenggaraan pertandingan Argentina melawan timnas Indonesia. Itu pemasukan PSSI sebesar 140 miliar.
Nah, masih jauh tentu dari kata hanya mengandalkan pertandingan tersebut. Tentu apa yang kita harapkan bagi timnas Indonesia ataupun Liga Indonesia tidak hanya mengandalkan dari satu corong. Misalnya dari satu pertandingan timnas Indonesia menghadapi negara-negara high quality. Nah, tapi bagaimana di semua pertandingan industrialisasi ini bisa berjalan secara prima. Nah, kalau kita bicara value yang diharapkan oleh Pak Erick Thohir, khususnya untuk Liga Indonesia saja teman-teman, itu Pak Erick Thohir ingin 2T value-nya, pendapatannya. Nah, bisa teman-teman kalkulasi tuh 700 miliar yang didapatkan oleh PSSI 2023, kemudian 300 miliar dari pemerintah, sisanya pasti kan ada dari liga dan sponsor liga dan lain sebagainya. Sangat ya bisa kita bilang masih jauh dengan angka 2T. Kenapa Pak Erick Thohir melontarkan angka 2T ini? Beberapa waktu yang lalu Pak Erick Thohir melakukan studi banding ke Jepang. Nah, Jepang value liganya itu 2T. 2 triliun, bayangkan. Nah, di posisi kita kan ya ada yang bilang populernya liga kita ini, populernya sepak bola Indonesia kita ini nggak bisa diimbangi dengan industrialisasi. Nah, banyak aspek-aspek yang mempengaruhi akhirnya. Misalnya terkait tentang jadwal kompetisi, kemudian bagaimana iklim kompetisi kita, sehingga aku memikirkan hal yang oke disampaikan oleh Pak Erick Thohir pada Kongres PSSI, di mana untuk 3 musim ke depan harus ada jadwal yang tetap. Ini kan ada kaitannya dengan pihak-pihak sponsor yang akan menanamkan modalnya ataupun memberikan kucuran dana kepada kompetisi Liga Indonesia. Ketika PSSI hanya mendapatkan sedikit uang ataupun pendapatan teman-teman, pasti mereka pun akan mengalami kesulitan untuk menjalankan roda kompetisi. Nah, di momen sekarang kan cuman ada satu kompetisi, turnamen-turnamennya tentu harus mengeluarkan kocek. Nah, bagaimana menjalankan turnamen lain harus menggunakan uang. Nah, uang itu kan tidak mudah ataupun tidak bisa dengan mudah didapat oleh PSSI sekarang, tapi pelan-pelan hal tersebut coba didorong oleh Pak Erick Thohir. Nah, untuk Liga Thailand aja kompetisi ya teman-teman, overall ada 4, selain kompetisi ada turnamen 3. Nah, sponsor-sponsornya pun beken. Nah, kenapa Liga Thailand bisa seperti itu? Pendapatannya sudah oke, meskipun mungkin dari sisi populer Liga Indonesia lebih populer sepak bola Indonesia, tapi mereka bisa menghandle-nya, bisa secara profesional untuk memaintain dari satu musim ke musim selanjutnya, sehingga ada keberlanjutan yang jelas. Dan ya, karena banyaknya turnamen, ada dapat kesempatan bagi pemain-pemain Thailand untuk bisa merasakan pertandingan yang banyak, dan itu penting teman-teman. Selain itu 49 miliar tadi disebut oleh Pak Erick Thohir akan dibagi rata juga ke posisi Asprop ya, ditingkatkan pendapatannya dari bantuannya dari 300 ke 500 juta. Nah, ini kan hal-hal yang mungkin tidak terlalu banyak didiskursuskan di media sosial. Tapi kalau kita berkaca 700 miliar dengan populernya, gilanya atmosfer di sepak bola Indonesia ini masih jauh aku katakan. Ya, di media sosial kita lagi bagaimana animo masyarakat kita soal sepak bola itu nggak bisa kita pungkiri lagi. Tapi secara realitanya dari sisi kocek kita masih sangat-sangat perlu terus untuk ditingkatkan. Kesimpulannya tentu kita harapkan di tahun 2024 yang masih berjalan ini, lewat audit yang akan dilakukan di tahun depan, laporannya teman-teman, semoga PSSI bisa mendapatkan lebih banyak pundi-pundi ataupun kocek uang. Dari salah satunya tentu bagaimana hak siar timnas Indonesia yang akhirnya diambil oleh MTEK dengan nilai kontrak yang lebih tinggi. Sebelumnya 2023 56 miliar, pihak MNC di MTEK tahun 2024 75 miliar. Tentu nggak bisa hanya mengandalkan hak siar, tapi bagaimana pergerakan dari PSSI ke kanan ke kiri dan membuat kompetisi iklim yang bagus, timnas Indonesia yang bagus, sehingga menarik sponsor itu. Ada salah satu sponsor lagi misalnya Aqua, air mineral teman-teman. Ini kan belum diinformasikan berapa fulus yang mereka keluarkan. Nah, ataupun PSSI dapatkan, ini akan kita ketahui di laporan yang akan berlangsung di tahun depan. Oke.
Semoga dengan banyaknya pendapatan didapat oleh PSSI bisa meningkatkan sepak bola Indonesia. Itu salah satu poin penting. Selanjutnya, ini ada salah satu diskursus yang menarik aku rasa. Ini singkat saja teman-teman. Ini Liga Indonesia sedang masa persiapan untuk menghadapi musim baru lagi. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan, amatilah klub-klub yang teman-teman dukung. Bagaimana mereka merekrut pemain? Apakah pemain tersebut direkrut berdasarkan keinginan manajemen atau keinginan pelatih? Nah, ini hal yang nggak bisa kita remeh-temehkan, karena kebelakangan ini ataupun beberapa tahun lalu teman-teman, Liga Indonesia itu manajemen yang rekrut, pelatihnya belum ada. Nah, pelatihnya yang terakhir datang, akhirnya pelatihnya lah yang menyesuaikan apa yang diinginkannya dengan kondisi yang ada. Kan harusnya terbalik, pelatihnya datang, baru pelatihnya mencari pemain-pemain yang diinginkannya, sehingga apa yang dia ingin tampilkan dari sisi taktikal itu bisa diaplikasikan. Nah, perhatikan klub-klub Liga Indonesia kita, Liga 1, Liga 2, dan lain sebagainya teman-teman. Ada nggak hal-hal seperti itu? Kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, ya aku rasa itu harus bisa menjadi bahan perhatian oleh manajemen klub untuk andai misalnya belum ada pelatih, jangan ujuk-ujuk merekomendasikan ataupun merekrut pemain berdasarkan keinginan. Rekrut dulu pelatihnya, baru pelatihnya lah yang melakukan pencarian ataupun merekrut pemain yang dia inginkan. Sehingga ketika kompetisi bergulir, pelatihnya tidak on form teman-teman, menjadi sebuah evaluasi yang bisa dilakukan oleh manajemen. Nah, kan nggak lucu jadinya manajemen yang rekrut pemain, kemudian pelatih yang menjalani, kemudian pelatihnya nggak performanya oke, lalu manajemen melakukan pemecatan terhadap pelatih. Kan di situ manajemen yang merekrut pemain. Nah, ini hal-hal yang harus aku rasa kita perhatikan di sepak bola Indonesia, nggak boleh terjadi. Itu sangat tidak membantu, tidak membuat baik ekosistem yang ada di sepak bola Indonesia. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.